Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dayana Tabita Boyne ini. NIM 1955357, semester 6, Prodi Manajemen, konsentrasi Manajemen Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 atau yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi terjadi di awal abad ke-20 antara tahun 1870 sampai dengan awal Perang Dunia ke-1. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik yang ditemui oleh ahli Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu transportasi. Di akhir tahun 1800, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat karena setiap mobil terus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya line produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlakukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Tenaga listrik sebagai sumber utama dan combustion chamber atau ruang pembakaran. Penemuan ini kemudian diikuti dengan kemunculan pesawat telepon serta pesawat terbang yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Ini juga berdampak pada kondisi militer. Pada Perang Dunia Kedua, ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan line produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal atau mass production. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi komplit. Pada era ini, manajemen bisnis pun mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas industri. Hal tersebut pun membentuk adanya divisi-divisi pekerjaan di mana setiap pekerja hanya bekerja dalam bagian tertentu dari seluruh proses pekerjaan, sehingga assembly lines atau proses manufaktur di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat dari metode manufaktur yang biasa dilakukan. Sekian dan terima kasih.